Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui online YouTube di rumah masing-masing. Ibadah saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu di dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab, sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada satu kantong persembahan yang akan dipergunakan untuk mendukung program penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Sok Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu, kita memasuki saat teduh. Mazmur 84 ayat yang 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Marilah kita bersatu teduh untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuki doa pembukaan atau penghabisan ibadah. Hai umat Tuhan, dengarlah firman Tuhan, diambil dari Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu sebabnya, marilah kita siap beribadah di saat ini. Ibadah saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini, melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kita. Kita akan memasuki doa syukur dan penyembahan yang dipimpin oleh penatua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kepada Tuhan. Namun dengarlah nats yang mendasari ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang terambil di kitab Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan diiringi pujian dari NKI 214. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami refleksikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati agar apapun yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya, dan persembahan ini dapat terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang belum sempat memberikan persembahan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada segenap anggota jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru mengikuti ibadah di GKP Jemaat Jati Ranggon, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera, selamat datang dan selamat bersekutu dengan Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Ranggon. Warta pertama, bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian Minggu 5 September 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat secara online. Pelayan firman Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI, Liturgos Penatua Agustina Sabajan, Organis Pemusik Saudara Fernandes, Pemandu Pujian Ibu Glora Kaban dan Ibu Kris Wahyu Ningtyas, Operator live streaming Tim Media Informasi Komunikasi GKP Jati Ranggon, dan persembahan Majelis Jemaat. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Anak Sinode Gereja Kristen Pasundan akan mengadakan kebaktian gabungan pada hari ini, Minggu 5 September 2021, pukul 16.00 WIB melalui Zoom meeting. Adapun link Zoom dan passwordnya adalah 84681597238 dan password Cinta GKP. Untuk warta selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak slide yang akan ditayangkan di layar. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN atas dukungannya berupa perbaikan pintu, kunci dan grendel, pintu dan jendela, gedung serbaguna GKP Jati Ranggon. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Renovasi Pastori. Sehubungan dengan kondisi pastori yang bagian atap dan kusen pintunya sudah lapuk,
serta bagian yang temboknya sudah retak atau rusak, Majelis Jemaat akan membentuk panitia renovasi pastori. Adapun nama-nama calon panitia adalah: 1. Bapak Agusman Sihite. 2. Ibu Vera Yosefin. 3. Ibu Naomi Kurniati Ngapon. 4. Bapak Sarman Manik. 5. Bapak Suwajat Tibin. 6. Bapak Zwingli Arumkei. 7. Ibu Junior E. Sitompul. 8. Ibu Sulastri. Dan 9. Bapak Sardi N. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan di minggu ini. Terima kasih. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu, secara khusus di dalam kebaktian yang boleh kami lakukan pada saat ini. Ya Bapa, kami memberi diri kami untuk bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, menerima sabda kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan dan keyakinan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Urapi semua dari kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan diberikan hikmat serta kekuatan untuk dapat memberlakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Tuhan yang mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di dalam Hari Doa Alkitab 2021 pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu lama yang sering kali saya nyanyikan, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar atau sering menyanyikan lagu ini. Lagu itu berjudul Tak Pernah Tuhan Janji. Kira-kira liriknya demikian. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri.
Tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Bapak Ibu Saudara, dari lagu tersebut, jika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Sebab janjinya adalah sebuah kepastian. Janji Tuhan iya dan amin, dan pasti dikabulkannya dengan sempurna sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya sekecil dan sesederhana apapun juga. Semua janji Tuhan pasti akan diwujudkannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga yang disaksikan oleh orang banyak. Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai rasulnya di dalam menjalankan amanat agungnya dan juga di dalam segala aspek kehidupan para muridnya. Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai mereka, bahkan seluruh umat yang percaya kepadanya sampai kesudahan zaman. Janji penyertaan Tuhan itu sempurna, sebab pada saat itu juga dia mengutus dan menempatkan Roh Kudus untuk mendiami hati dan pikiran kita, menyertai, memberikan penghiburan, menguatkan para rasul pada saat itu dan kita hingga saat ini dalam mengemban amanat agung. Amanat agung sebagai tugas, tanggung jawab, dan juga panggilan kita sebagai orang percaya. Itulah yang terjadi dan akan terus terjadi dalam hidup kita. Bahwa Yesus akan terus menyertai kita sampai selamanya. Karena itu Alkitab mengatakan jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita khawatir atau ragu dengan apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia yang akan menjaga kita, dia yang akan melindungi kita, dia yang akan menguatkan dan memberkati kita di dalam setiap jejak langkah kehidupan kita. Sehingga kita merasakan keamanan, kenyamanan, dan damai serta sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sejak awal 2020, pandemi COVID-19 mencengkram kehidupan umat manusia tanpa kenal perbedaan bangsa, status, bahkan keyakinan. Bayang-bayang akhir pewahyuan atau penyingkapan terendus dalam persebaran virus yang menelan jutaan korban. Bahkan mengguncang seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di planet bumi ini. Kabar buruk Bapak Ibu Saudara yang tersiar, bahkan kadangkala dibumbui hoaks, beredar tidak habis-habisnya dan menjadi momok yang menghantui masyarakat. Dampaknya tidak hanya terisolasi pada dunia medis saja, tetapi justru kemudian merebak ke seluruh sendi kehidupan, terutama ekonomi masyarakat. Dalam upaya bersama untuk memutus rantai penyebaran, berbagai kegiatan perekonomian sampai kegiatan religius terpaksa harus dijalankan dengan pembatasan yang ketat. Seperti kita pada saat ini yang belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Bahkan pun ketika kita bisa beribadah bersama, harus ada protokol kesehatan yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya itu saja. Kita melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini. Tentu saja ini bukan pergumulan yang mudah. Tetapi kita harus melangkah dengan iman. Kita harus tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Adalah mustahil Bapak Ibu Saudara jika Allah melupakan kita dan meninggalkan kita. Mungkin ibu yang menyusui bisa meninggalkan anaknya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan justru sebaliknya. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Buktinya apa? Buktinya hingga saat ini kita masih tetap bisa bernafas. Hingga saat ini kita masih bisa tetap menikmati kehidupan. Memang hidup kita tidak pernah sepi dengan pergumulan dan berbagai persoalan. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus ingkar janji.
Sebab setiap pergumulan, setiap persoalan di dalam kehidupan kita ini adalah sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Proses pemurnian Tuhan di dalam hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Dia. Iman kita semakin tumbuh menjadi dewasa, dan kita kemudian teruji dan dimampukan untuk dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan pada saat ini. Jadi meskipun dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, meskipun kita menjalani hidup yang berbeda dari biasanya, kita beraktivitas di rumah, kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, beribadah di rumah selama beberapa bulan ini, meskipun kita mengalami kesulitan-kesulitan karena beban ekonomi kita, tetapi jadilah saksi kebangkitan Kristus. Jadilah alat damai sejahtera Allah dengan kita melakukan langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Sebab dengan demikian, kita berarti ikut memelihara kehidupan bersama. Mungkin di tempat kita pada saat ini belum mengalami keadaan yang buruk seperti saudara-saudara kita di tempat yang lain. Maka tetaplah dalam iman, pengharapan, dan kasih kita menunjukkan bahwa kasih Kristus menyertai kita. Bukan untuk menunjukkan kehebatan iman kita, tetapi justru menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita, yang kemudian kita bagikan itu kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Hari Doa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 2021 ini mengusung tema Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada tujuan Bapak Ibu atas penyertaan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah supaya setiap orang percaya mengerti arti penyertaan Allah dalam hidupnya. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Dia, Sang Immanuel. Karena Dia yang menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua, supaya setiap orang percaya mengetahui bahwa Tuhan ada bersamanya dalam situasi dan kondisi apapun yang dialaminya. Kadang-kala ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita dalam pergumulan, kita lupa bahwa ada Tuhan yang juga turut merasakan hal yang sama dengan kita. Karena Dia turut berbela rasa dengan kita. Itu artinya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita di setiap kondisi dan di setiap musim kehidupan kita. Mau musim sedih, musim senang, musim kecewa, musim sakit, sehat, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Sehingga saudara-saudaraku, musibah, kegagalan, dan kemalangan yang sering kali mewarnai perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ternyata Tuhan ada di dalamnya. Dan semua hal itu terjadi dalam kehidupan kita karena memang tidak bisa kita hindari. Seperti pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masanya di mana kita bahagia, tetapi ada juga masanya di mana kita bersedih. Ada masanya di mana kita sukses, tetapi ada masanya juga di mana kita gagal. Dan semuanya itu adalah bagian dari pergulatan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Pergumulan dan pergulatan semacam itu bisa terjadi, bisa dialami, dan bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali, termasuk para pengikut Tuhan Yesus. Dan di tengah beragam persoalan, pergumulan, dan pergulatan iman yang sukar itu, seringkali Bapak Ibu muncul beragam tanya dalam hati kita. Mengapa semua itu terjadi? Mengapa semua itu bisa menimpa kita? Di mana Tuhan? Di mana janji Tuhan yang katanya Dia mau menyertai kita? Tidak sanggupkah Tuhan membela kita? Tidak sanggupkah Tuhan melepaskan kita dari pergumulan dan pergulatan itu? Saudara-saudara, jika pemahaman dan pengertian kita terkait dengan konsep Immanuel atau Allah menyertai kita lemah, tidak memadai, maka bisa jadi kita menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Bisa jadi kita sangat marah, kita sangat kecewa kepada Allah, lalu kemudian kita keluar dari komunitas orang-orang beriman atau persekutuan kita undur diri. Karena apa? Karena kita merasa bahwa Allah tidak dapat diandalkan.
Tetapi karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka kita harus mengerti tentang arti penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita harus memahami secara benar bahwa ketika kita berada dalam sebuah persoalan, ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan dan pergulatan iman, kita tidak sendiri. Karena kita memegang janji Kristus bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan bila kita sudah sampai pada pengertian dan pemahaman seperti itu, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, sekalipun jalan hidup kita penuh dengan kegagalan dan persoalan. Kita tidak akan pernah mundur dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah membelakangi Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, coba bayangkan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal baik di luar dugaan dan akal kita yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita meyakini bahwa semuanya itu karena pemberian Tuhan yang Maha Kasih. Semua direngkuhnya dalam bingkai misi untuk menghadirkan kabar baik, kabar sukacita, dan damai sejahtera bagi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini di dalam Hari Doa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI pun turut serta di dalamnya. Mandat Lembaga Alkitab Indonesia yang dikomunikasikan melalui berbagai media, mulai dari mulut ke mulut, dari Instagram, beragam media yang lain, bahkan mungkin sampai pada TikTok. Itu Bapak Ibu Saudara mengajak kepada kita untuk berarak-arakan bersama-sama menghadirkan firman Tuhan sampai ke seluruh bumi. Bahkan bukan hanya sekadar menghadirkan, tetapi juga menghidupkan firman Tuhan di dalam setiap karya dan pelayanan kita. Meski dengan segala keterbatasan, mungkin tim-tim penerjemah di seluruh pelosok tanah air, mereka melakukan pekerjaan dengan terbatas. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan segala sarana dan prasarana yang ada, mereka dapat mengerjakan semuanya itu. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Tim LAI ikut ambil bagian di dalam berbagi kasih, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam tantangan dan hambatan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu mengajak kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Melalui berbagai cara telah terbukti bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Tidaklah mungkin Bapak Ibu Saudaraku, Dia tidak menyertai kita di masa depan. Bahkan dalam kegagalan berturut-turut akibat kekerasan hati kita, Tuhan masih tetap memberkati dan menyertai kita. Sangat benar pada akhirnya tema yang diberikan oleh LAI ini, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kemanapun kita melangkah untuk mengikuti Yesus, menapaki masa depan yang tidak kita ketahui, tetapi ketika kita berpegang pada janjinya, maka kita akan selalu disertai. Mari kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Mari kita lihat begitu luar biasa janjinya kepada kita, orang-orang pilihannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya sangat yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia dengan perjanjiannya. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita begitu saja. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi keadaan yang sukar, ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Marilah kita berdiri teguh, tidak takut dan bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan dan Ia akan memberikan kemenangan kepada kita. Ingatlah saudaraku, Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan nanti di akhir doa kita akan bersama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini, Engkau masih menopang kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, yang memungkinkan kami untuk bersama-sama dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berbakti memuji memuliakan Tuhan, walaupun jarak dan tempat memisahkan kami. Terima kasih pada hari ini Engkau juga memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menyadari dan meyakini bahwa janji penyertaan-Mu itu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami seringkali khawatir, kami seringkali diliputi dengan ketakutan bahkan ketidakpastian akan masa depan kami. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa di dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada. Engkau senantiasa terus menyertai. Bahkan janji-Mu yang Engkau nyatakan kepada para murid sebelum Engkau naik ke surga menyatakan bahwa Engkau akan menyertai setiap kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Dan meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa bagi Ibu Yongyani, Oma Siti Romlah, Ibu Inci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Bapak RB Budiono, Oma Maria Pondaah, Opa Lingga Anirun, Ibu Justina Rustini, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuwanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak Romi Muhtar, Ibu Isnarti, Anggi Natania Lekalete, Mardianita Mandoya, Gafrila Teresa Lekalete, Ibu Sumiati Uhe, Oma Asmiati Baidan, Ibu Sriati M. Karel, dan juga Ibu Sumartini yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Pon Cawang. Ya Tuhan, Engkau memulihkan mereka, karena kami tahu bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Jamah dan sembuhkanlah mereka dari segala penyakit yang mereka derita. Dan kami meyakini di dalam iman atas kuasa dan perkenanan Tuhan sajalah, maka saudara-saudari kami ini boleh Tuhan sembuhkan. Bahkan kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudari kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia di dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kehidupan mereka penuh dengan pengharapan, kegembiraan, keberhasilan. Dan juga mereka dapat memperoleh apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa berkat daripada Tuhan senantiasa terus menyertai saudara-saudari terkasih kami ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami para lansia. Kiranya berkat penyertaan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita bagi orang tua kami. Sehingga di dalam kehidupannya mereka boleh menjadi teladan bagi anak cucu menantu dan setiap kami yang masih muda ini. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami anggota jemaat Tuhan, para janda duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak berkebutuhan khusus. Tuhan mendampingi, memelihara dan menjadi sumber berkat bagi mereka. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Allah tolong dan memampukan mereka untuk dapat menghadapi berbagai pergumulan itu. Berkati keluarga, pekerjaan dan pendidikan mereka. Bahkan yakinkanlah kepada mereka bahwa Engkau senantiasa terus menyertai mereka di dalam setiap pergumulan dan pergulatan kehidupan mereka. Pada saat ini kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKP Jatiranggun, para penatua, pengurus komisi, pengawas perbendaharaan jemaat, tim yang ada, tim media informasi komunikasi, bahkan juga kami berdoa untuk tim Satgas Covid GKP Jatiranggun. Bahkan juga kami berdoa pada saat ini bagi proses pembentukan panitia renovasi pastori dengan nama-nama sebagai berikut: Bapak Agus Mansihite, Ibu Vera Yosefin, Ibu Kurniati Ngapon, Bapak Sarman Manik, Bapak Suwa Jatibin, Bapak Zunle Erungkui, Ibu Junior Esi Tompul, Ibu Sulastri, dan juga Bapak Sardi. Bahkan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalamnya, Tuhan juga memberkati.
Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan, agar semuanya itu boleh menjadi kesaksian dan juga boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan jemaat Tuhan di GKP Jatiranggun. Tuhan berkati setiap program pergumulan jemaat di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bahkan Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKP Jatiranggun ini. Ya Bapa, di tengah situasi pandemi COVID-19, kami mohon pertolongan-Mu bagi setiap kami yang terdampak. Berilah kemurahan kasih-Mu, agar kami juga senantiasa dikuatkan di dalam iman, agar kami juga dapat terus meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa melewati semuanya ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID, baik mereka yang terdampak kesehatan maupun ekonomi. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Kiranya kuasa Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan dan juga pekerjaan mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin kami. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Wakil rakyat kami di MPR, DPR, bahkan RT, RW, lurah, camat. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi tenaga kesehatan, para medis dan juga relawan yang ikut ambil bagian di dalam memberantas penularan COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan juga menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Terlebih juga aparat keamanan. Tuhan berkati TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan stabilitas bangsa dan negara kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami juga boleh tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ajarlah kami, bagi kami yang belum divaksin, untuk ikut ambil bagian dalam proses vaksin. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak dapat mendapatkan vaksin karena sakit penyakit mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya kami dapat bersama-sama membangun kehidupan, anugerah daripada Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kelemahan kami. Apabila apa yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak-Mu, sucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan untuk terus dapat menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami, doa dan permohonan serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini. Dan doa ini ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala pada tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke hadirat-Nya untuk memohon berkat penyertaan dari-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.